Ulasan menarik kali ini adalah menanam jagung di dalam media galon ataupun karung ya. Jadi teman-teman yang mungkin hidup di lingkungan perkotaan, mungkin juga yang nggak punya ladang, nggak punya kebun, nggak punya sawah, kalian bisa bercocok tanam, menanam jagung juga beragam jenis tanaman ataupun sayur mayur yang lainnya. Nah, sebetulnya sederhana saja. Jadi kalian bisa budidaya menanam jagung, nanti hasilnya itu tidak kalah dengan mereka yang menanam di hamparan luas. Nah, sebetulnya rahasianya adalah menanam jagung ini walaupun di media terbatas seperti ini, yang terpenting kita dapat menyediakan makanan beserta nutrisi yang cukup untuknya. Jadi temanya kali ini membuat media subur untuk tanam jagung sampai panen selesai tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Nah, teman-teman biar nggak sanksi dulu ya, jadi saya perlihatkan dulu hasilnya. Nah, ini daunnya juga sangat hijau, sangat lebat, batangnya juga sangat besar ya, dan ini menandakan bahwa kesuburan jagung ini memang sudah benar-benar sudah tidak kita ragukan. Nah, teman-teman, jangan menanam jagung di satu tempat seperti ini, jangan menanam ganda ya. Kalian mau dapat menggunakan karung atau mungkin galon seperti ini atau wadah ember, pokoknya tanamnya tunggal saja. Nah, cara menyediakan media tanamnya sekarang sesuai dengan takaran. Langkah pertama harus kita pilih tanah dulu yang menurut kita ini bagus untuk bercocok tanam ya. Jadi kalau tanah normal saja, apa alasannya kok tidak subur jika dipakai untuk menanam jagung ataupun sayur mayur? Karena kadar pH ini tidak standar. Harusnya netralnya kan kadar pH-nya 7. Tapi biasanya kalau tanah normal seperti ini tanpa adanya pupuk kompos, ini pH-nya pasti akan di bawah 6. Sehingga tekstur tanah ini dia akan mudah mengering, juga akan mudah memadat. Selain dari itu, tanah ini mengandung asam yang terlalu berlebih sehingga harus kita netralkan dengan menggunakan abu dari bakaran sampah organik. Kalian dapat menggunakan, sebetulnya rekomendasinya adalah jenis abu kayu ya teman-teman ya. Jadi yang paling bagus itu abu kayu, jadi kalian bisa menaburkan tipis-tipis saja di atasnya. Namun kalau kalian tidak ada abu kayu, kalian dapat menggunakan abu dari bakaran sampah-sampah organik atau bakaran sekam seperti ini. Ini tujuannya ketika kita sudah satukan seperti ini, lihat hasilnya. Nih ya, hasilnya akan seperti ini, otomatis tingkat kelembapan juga kegemburan tanah akan dapat tertolong dengan pemberian abu dari sekam atau sekam bakar tersebut. Nah, selain dari itu, dengan pemberian abu sekam ini tadi, nanti akan dapat menetralkan zat asam ataupun eh, kandungan asam yang berada di media tanam jagung kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita netralkan supaya pH-nya nanti bisa ya di kisaran 7. Lalu itu saja tidak cukup, kita membutuhkan kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini kalian bisa menggunakan kotoran kambing, ya kotoran sapi ataupun kotoran ayam. Tapi kalian harus menggunakan stok yang lama. Manfaat kotoran ternak ini berfungsi untuk NPK. Jadi nitrogen, fosfor, dan kalium ini terdapat mikroorganisme. Nah, teman-teman yang belum tahu mikroorganisme adalah sejenis hewan sekecil virus atau bakteri ya. Ini dapat menjaga tekstur tanah ini juga akan tetap selalu lembab karena ketika nanti mikroorganisme ini dia bisa berkembang biak ya, menjadikan tanahnya ini sebagai rumahnya, dia akan beranak pinak di dalamnya, sehingga nanti media tanam kita ini akan tetap selalu gembur. Pemberian kotoran ternak ini juga sangat bermanfaat sekali untuk ketahanan ya. Jadi metabolisme dari tanaman jagung kita
Karena mengandung zat besi juga tembaga sehingga ketika terserang oleh hama tanaman dia tidak mudah layu ataupun tidak mudah mati. Kandungan zat besi juga tembaga ketika nanti jagung diterpa oleh angin sehingga batangnya juga tidak akan mudah untuk patah. Kandungan dan takaran yang bagus untuk menanam jagung, tanahnya ini kita membutuhkan 2 ember saja ya, 2 ember seperti ini. Kemudian abu dari sekam ataupun abu sampah organik 1 ember dan kemudian kotoran hewannya 1 ember. Ingat, untuk abu dan kotoran hewannya kalian harus menggunakan stok yang lama. Nah, kalian perlu diketahui ketiwas nanti kalian menakar ya, jadi kalian harus menggunakan yang stok lama, karena kalau stok baru dia masih memiliki unsur panas di dalamnya dan mikroorganismenya masih belum tumbuh. Karena suhu udara yang terlalu panas berlebih, ini mengakibatkan mikroorganismenya ini tidak dapat bangkit. Nah, maka dari itu kalian gunakan stok yang lama. Setelah media tanam selesai, maka kita taruh di wadah seperti ini. Kalian dapat menaruhnya di wadah karung ataupun di wadah-wadah yang lainnya. Nah, biarkan nanti untuk beberapa saat kemudian karena ditakutkan suhu panas masih bekerja ya. Biarkan dia normal, netral dulu sampai nanti kita dapati ada gulma kecil, baru nanti kita semai seperti ini ya. Kemudian bibit akan tumbuh, benih yang kita tanam. Dan penentuan sekali, masa di bawah 1 bulan, ini penyiraman harus tetap selalu konsisten, jadi media tanam kita ini harus tetap selalu lembab, karena tingkat kesuburan ini ditentukan di usia masa tanam hingga 1 bulan. Jadi di bawah itu betul-betul untuk media tanam kita ini harus kita jaga secara konsisten tingkat penyiraman ataupun kadar kelembapannya. Nah, ketika jagung sudah mulai tumbuh nanti, biasanya akarnya akan tampak seperti ini ya teman-teman ya. Nanti akan tampak putih-putih, kecil-kecil ya. Kalian dapat menimbunnya secara tipis-tipis, dimaksudkan supaya nanti di dalam penyerapan makanannya, ketika jagung ini sedang berfotosintesis, dia akan dapat menyerap dengan maksimal. Sehingga nanti jagung ini dengan sistem penimbunan pada akarnya, mau tidak mau akan terpenuhi segala kebutuhan dari akar yang lebat hingga batang sampai pucuk daun dan sampai dia akan berfokus terhadap pembungaan dan pembuahannya. Yang sangat luar biasanya juga media tanam dengan takaran tersebut kita dapat menanam jenis sayuran yang lain ya, seperti timun, melon, semangka, tanaman-tanaman yang berdaun ya difokuskan untuk daun, kangkung, sawi dan yang lain sebagainya. Yang berikutnya adalah cara merawat media tanam. Jadi ketika media tanam ini sudah mudah sekali untuk mengering ya, teksturnya sudah mulai padat, maka kita perlu melakukan penggemburan kembali. Maka dari itu sistem penimbunan pada areal akar pada saat tampak ya. Nah, ini dimaksudkan selain dia dapat menyerap makanannya secara dia maksimal. Nah, ketika proses penggemburan sehingga akarnya nanti tidak akan banyak yang terputus. Sehingga sampai masa panen selesai, jagung kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Nah, inilah keistimewaan kita menanam jagung di media terbatas dengan berbagai keuntungannya. Karena keuntungannya dari sisi lain, selain mudah kita merawatnya ya, karena kalau menanam dengan sistem seperti ini, kita biasanya naruh di sekitar areal rumah, sehingga kita lebih mudah merawatnya jika dibanding kita menanam di ladang. Nah, selain dari itu, kandungan dari pupuk organiknya ini nanti atau media tanamnya, ketika masa panen sudah selesai, ini bisa kita pakai kembali. Malah justru nanti masa tanam yang berikutnya akan lebih subur daripada kita menanam pertama kali seperti ini. Jadi nanti kita kita tinggal gemburkan kembali ya, kita tinggal menambahkan sedikit saja mungkin kalau ini media tanamnya sudah berkurang, kita tinggal nambahin dengan kandungan-kandungan dan takaran seperti tadi
ya tinggal dioploskan saja ya, dan kita sudah siap menanaminya kembali. Dan saya rasa perjumpaan kita sampai di sini, mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi ya untuk teman-teman yang membutuhkannya. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik non kimia.